warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Atika Mentari Nataya Nasution dengan NIDN 01260294002 dengan NUPTK 6558 77 267 323 0212. Saya adalah dosen dari Universitas Medan Area dengan program studi psikologi Fakultas Psikologi. Adapun tujuan dari video ini yakni sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah psikologi perkembangan. Saya akan mendeskripsikan terlebih dahulu secara singkat mengenai mata kuliah ini. Mata kuliah ini dengan judul Psikologi Perkembangan dengan kode mata kuliah FPS 60079 yang diampu pada mahasiswa semester 3 dengan 3 SKS dalam waktu 3 kali 50 menit. Selanjutnya deskripsi mata kuliah dari Psikologi Perkembangan. Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa untuk memahami perspektif lifespan development sebagai suatu perspektif terkini dalam melihat perkembangan manusia. Mata kuliah ini mengkaji dari masa konsepsi sampai masa lanjut usia serta membahas mengenai berbagai macam teori yang dapat dipakai untuk menjelaskan perkembangan manusia, yaitu dari perspektif teori perkembangan, yaitu perspektif psikoanalisa, perspektif behaviorisme, dan perspektif kognitif, maupun berdasarkan ranah perkembangannya, yakni aspek fisik, aspek kognitif, dan aspek sosio-emosional. Adapun CPL dari mata kuliah ini, yakni mahasiswa menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Mahasiswa juga menguasai konsep teoritis tentang perkembangan manusia dari konsepsi hingga masa usia lanjut. Terakhir, mahasiswa juga mampu menyampaikan gagasan, menampilkan presentasi secara efektif, dan menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Selanjutnya, CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan perspektif perkembangan masa hidup manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi masa-masa perkembangan manusia. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar perkembangan dari segi fisik, kognitif, dan sosio-emosionalnya. Mata kuliah psikologi perkembangan ini ditempuh selama 16 pertemuan dengan rincian seperti berikut ini. Pertemuan pertama yakni materinya kontrak kuliah dan perspektif psikologi perkembangan. Pertemuan 2 dengan materi aspek perkembangan manusia yang meliputi fisik, kognitif, dan sosio-emosional. Pertemuan ketiga dengan materi masa permulaan dan perkembangan biologis. Materi pertemuan 4 adalah masa pranatal dan kelahiran. Pertemuan kelima dengan materi masa perkembangan bayi. Pertemuan keenam dengan materi masa perkembangan kanak-kanak awal. Pertemuan ketujuh dengan materi masa perkembangan kanak-kanak akhir. Pertemuan 8 yaitu melakukan ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9 dengan materi masa remaja awal. Pertemuan ke-10 dengan materi masa remaja akhir. Pertemuan 11 dengan materi masa dewasa awal. Lalu pertemuan 12 dengan materi masa dewasa madya. Pertemuan ke-13 yakni dengan materi masa dewasa akhir. Pertemuan 14 dengan materi masa lansia. Pertemuan ke-15 yakni materinya adalah kematian. Kemudian diakhiri dengan pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Adapun beberapa referensi utama yang diberikan kepada mahasiswa dalam proses pengajaran dan pembelajaran yakni referensi yang pertama dari Papalia tahun 2021 dengan judul buku Experience Human Development dengan edisi 14. Kemudian buku yang kedua adalah dari Santrok tahun 2020 dengan judul A Topical Approach to Lifespan Development.
Dan sistem pembelajaran yang dilakukan bersifat luring ataupun tatap muka berada di dalam kelas. Adapun metode pengajaran yang saya lakukan mengikuti prinsip delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada aspek delivery atau aspek yang menjelaskan bagaimana saya menyampaikan materi, itu saya lakukan dengan 3 metode. Yang pertama adalah metode ceramah, yang kedua adalah metode brainstorming, di mana pada metode ini dilakukan dengan teknik diskusi kelompok untuk menghasilkan ide baru dan solusi atas suatu masalah dengan cara mengumpulkan gagasan dari semua mahasiswa yang berada di dalam kelas. Yang ketiga adalah metode problem based learning. Pada metode ini, dosen mendorong peserta didik menjadi pusat proses belajar dengan menghadapkan mahasiswa pada masalah dunia nyata untuk memicu pembelajaran. Diharapkan mahasiswa aktif mencari solusi dan membangun pengetahuan mereka sendiri melalui proses penyelidikan dan kolaborasi. Materi ini saya tampilkan dengan bantuan PowerPoint, kemudian juga saya menampilkan video pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi e-learning yang dimiliki oleh Universitas Medan Area, serta adanya dukungan-dukungan data dari jurnal ilmiah. Pada aspek interaction atau aspek interaksi di dalam kelas, saya mendorong interaksi antar mahasiswa dengan melakukan tanya jawab, dengan melakukan diskusi, dan dengan kegiatan kolaboratif lainnya. Terakhir adalah aspek penilaian ataupun asesmen. Dalam mata kuliah ini, asesmen dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan kuis yang diberikan pada aplikasi e-learning yang dimiliki oleh Universitas Medan Area. Kemudian saya juga akan memberikan tugas yang dikumpulkan dengan pemanfaatan Google Drive. Kemudian adanya ujian tengah semester dan dilakukan juga ujian akhir semester di akhir perkuliahan, masa perkuliahan semester 3. Selanjutnya saya akan melakukan penilaian, di mana penilaian ini akan mengikuti sistem penilaian yang sudah ditetapkan oleh Universitas Medan Area. Ada 4 indikator dalam penilaian di mata kuliah ini. Yang pertama adalah kehadiran dan etika perilaku dengan bobot 10%. Kemudian komponen yang kedua adalah tugas, di mana tugas terdiri dari tugas individu dan kelompok, serta aktivitas di dalam kelas dengan bobot 50%. Kemudian komponen penilaian yang selanjutnya adalah ujian tengah semester dengan bobot 15%. Dan yang terakhir komponen penilaian adalah ujian akhir semester dengan bobot 25%. Sehingga total keseluruhan sistem penilaian adalah 100%. Demikian deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu. Berikutnya saya akan menampilkan cuplikan pengajaran psikologi perkembangan dengan topik masa kanak-kanak awal yang saya lakukan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Tetapi sebelum kita mulai materi kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan kelancaran dan keberkahannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, hari ini kita melanjutkan materi kita terkait dengan psikologi perkembangan, di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai kontrak kuliah dan RPS dari psikologi perkembangan. Hari ini kita akan masuk ke materi masa perkembangan anak-anak, teman-teman. Ya, kalau saya bisa mengingatkan kembali terkait dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perkembangan dari segi fisik, kognitif, dan sosio-emosional. Artinya, setelah kelas hari ini selesai, kalian sudah mampu menjelaskan apa itu perkembangan masa kanak-kanak dari segi aspek fisik, dari segi aspek perkembangan kognitif, dan juga dari segi aspek sosio-emosional. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menjelaskannya secara komprehensif. Artinya apa? Kalian memahami dari awal sampai akhir masa perkembangan tersebut. Ya, sehingga nanti ketika kalian ditanyakan terkait dengan perkembangan anak-anak, kalian mampu menjawabnya dengan lengkap, gitu ya. Itu terkait dengan CPMK dan sub CPMK kita.
Baik, kita akan masuk ke materi kita hari ini. Jadi teman-teman, masa perkembangan anak-anak awal itu berada pada usia 2 tahun sampai 6 tahun. Artinya masa anak-anak awal itu biasanya disebut juga anak-anak playgroup, anak-anak prasekolah, atau juga dengan anak-anak TK. Ya, jadi kalau misalnya saya bisa mengingatkan kembali, masa kanak-kanak ini dibagi antara masa kanak-kanak awal dan akhir. Hari ini kita mempelajari yang awalnya dulu, gitu ya. Jadi Bu, kalau anak SD kira-kira masuk kanak-kanak awal atau tidak? Kalau misal dari teori psikologi perkembangan, anak-anak SD itu tidak termasuk di masa kanak-kanak awal. Next, kita akan masuk ke beberapa perkembangan pada masa kanak-kanak awal. Ya, kita sudah ketahui bahwa perkembangan itu ditinjau dari 3 aspek. Ada aspek fisik, aspek kognitif, dan aspek sosio-emosional. Akan kita bahas satu persatu terkait dengan aspek fisik apa yang berkembang pada masa kanak-kanak awal. Kalau misalnya kita lihat pada masa kanak-kanak awal ini justru tidak terjadinya perkembangan yang cukup pesat dibandingkan pada masa bayi. Jadi biasanya kalau anak-anak masa ini tuh orang tuanya itu biasanya kalau waktu bayinya dia besar atau gemuk, nah kalau udah masuk TK biasanya berat badannya itu udah mulai ideal. Jadi kita sering dengar tuh orang-orang bilang, oh udah kurusan ya dia sekarang ya, udah besar ya, udah gede ya. Karena memang pada masa ini perkembangan fisiknya menjadi bukan terhambat, bukan lambat, tetapi menjadi lebih stabil dibandingkan pada masa bayi yang cukup pesat kenaikan berat badannya. Kemudian di sini mereka juga bertambah tinggi, ya. Kalau anak tingginya itu sekitar 6,25 cm setiap tahunnya. Nah ini penting banget ya untuk kita ketahui bahwa pertumbuhan berat badan juga harus sejalan dengan pertumbuhan tinggi badan. Apa yang terjadi kalau misalnya pertumbuhan itu tidak sejalan, misalnya tingginya yang tidak bertambah tapi berat badannya bertambah. Nah itu kita akan biasanya orang tuanya akan konsul ya ke dokter gitu ya untuk menanyakan akan hal ini. Karena sejatinya normalnya berat badan diikuti juga dengan tinggi badan. Kemudian pada usia 6 tahun berat harus kurang lebih mencapai 7 kali berat pada waktu dia lahir. Ya, kalau dia lahirnya misalnya di 3 kilo, berarti nanti pada umur 6 tahun dia sekitar 21 kilo ya pada saat umur 6 tahun. Kemudian, nah pada masa ini juga akan ada jenis-jenis, bukan jenis ya, tubuh anak-anak tersebut akan kelihatan tipenya apa. Itu bisa kita lihat sebenarnya kalau di anak TK itu ada anak yang bertubuh gempal, ada anak yang bertubuhnya lebih ideal, ada anak yang tubuhnya juga lebih kurus. Ya, jadi pada anak TK ini mulai nampak tuh tipe-tipe tubuh pada siswanya. Kemudian, nah yang paling menarik juga di masa kanak-kanak awal ini justru tulang dan ototnya yang semakin kuat. Makanya mereka lebih jago lari, ya. Makanya di TK itu permainannya itu manjat-manjat, gitu ya. Jadi permainannya juga permainan aktivitas fisik yang akan mendorong pertumbuhan fisiknya, di mana tulang dan ototnya juga semakin kuat. Kemudian dari segi perkembangan sarafnya pada masa kanak-kanak ini, pada masa kanak-kanak awal ya khususnya, terjadi melienasi. Melienasi itu adalah meningkatnya kecepatan dan efisiensi sebuah informasi berpindah di sistem saraf. Hal ini artinya mereka sudah lebih cepat untuk memahami instruksi. Ya, karena apa? Karena sarafnya juga sudah semakin matang. Jadi melienasi itu pembungkusan bagian saraf. Ya, jadi dia semakin matang, sehingga kalau itu semakin matang, efeknya adalah dia semakin cepat untuk bisa memahami pelajaran ataupun instruksi. Kemudian dari buku juga kita mendapatkan buku perkembangan kita, yaitu referensi kita Santrop, ya, di mana dikatakan di buku tersebut bahwa di bagian otak apa yang paling berkembang juga di masa ini, ternyata bagian otak depan prefrontal itu juga mengalami perkembangan yang pesat pada masa kanak-kanak awal. Apa hubungannya perkembangan otak bagian depan dengan perilaku anak? Hubungannya adalah ketika itu semakin matang, maka anak tersebut juga akan semakin paham
paham walaupun belum matang sempurna. Nanti matang sempurna prefrontal ini berada di masa remaja, ya. Jadi di sini dia sudah lebih baik dibandingkan pada masa bayi, gitu ya. Jadi mereka akan lebih mampu untuk mengatur perencanaan, mengatur perilaku baru, serta mempertahankan perhatian. Jadi anak umur masa kanak-kanak awal ini sudah bisa mengikuti aturan-aturan sederhana. Misalnya harus duduk berada di dalam kelas. Kemudian kalau mau ke kamar mandi, acungkan tangan dan izin sama ibu guru. Nanti kan besok anak TK itu belum bisa ke kamar mandi sendiri ya. Jadi biasanya ditemani oleh ibu guru. Jadi meminimalisir misalnya perilaku mereka buang air di tempat, gitu ya. Jadi mereka sudah tahu aturan bahwa di sekolah pun mereka juga harus menanamkan yang namanya perilaku mandiri, ya. Nah, jadi anak umur segini juga akan ditanamkan perilaku kemandirian. Nanti akan kita bahas. Selanjutnya kita akan ke perkembangan kognitif. Ya, kalau kita pakai tahapan Piaget itu ada 4. Dan menurut buku Santro bahwa anak pada masa kanak-kanak awal ini berada di tahapan pra-operasional. Coba saya tanyakan kepada mahasiswa saya, siapa yang bisa memberikan pendapatnya terkait apa yang dimaksud dengan perkembangan kognitif pra-operasional? Oke, kakak, boleh. Jadi pada masa ini anak itu mulai berpikir lalu cara berpikir anak cenderung egosentris. Jadi anak itu akan memahami satu saja itu dari sudut pandang dirinya saja. Oke, terima kasih. Dari Swanisa ya, jadi Swanisa mengatakan bahwa perkembangan pra-operasional itu biasanya anak-anak cenderung egosentris dan mereka hanya berpikir dari sudut pandang mereka saja. Saya mau tanya lagi ke teman-teman semua, siapa yang setuju dengan pendapat Swanisa atau memberikan sanggahan? Oke, kakak boleh. Sambil berdiri nggak apa-apa sih kak. Oke, terima kasih Tere ya. Jadi teman kita Tere mengatakan bahwa dia setuju dengan pendapat teman kita yang pertama Swanisa bahwa anak-anak memang cenderung berpikir secara egosentris, tapi ditambahkan oleh Tere adanya kemampuan anak yang belum bisa berpikir secara abstrak. Jadi benar sekali bahwa pada masa kanak-kanak awal ini pemikirannya cenderung masih egosentris. Egosentris di sini bukan artinya bersifat negatif, bukan bersifat buruk ya, tapi memang itulah sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Yang dimaksud dengan egosentris adalah mereka cenderung berpikir sesuai dengan sudut pandang mereka tanpa mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Contohnya apa? Contohnya adalah perilaku bermain sembunyi, bermain petak umpet, ya, dimana mereka berpikiran kalau mereka bersembunyi di bawah meja yang kakinya masih nampak, itu artinya mereka sudah tidak nampak oleh lawan mainnya. Padahal mungkin kakinya masih nampak. Selagi mata mereka tidak bisa melihat lawan mereka karena bersembunyi, mereka berpikiran bahwa mereka sudah bersembunyi secara seutuhnya. Atau kalau misalnya kalian pernah melihat perilaku anak-anak menerima telepon, gitu ya. Ketika mereka menerima telepon, terus yang menelpon nanya kan, mamanya mana? Mereka jawabnya ini, gitu. Padahal dia nggak tahu kalau yang penerima lawan bicaranya itu nggak bisa nampak di mana ibunya berada. Cuma dia menjawabnya seakan-akan orang yang berada di telepon itu juga bisa melihat posisi ibunya di mana. Itulah artinya mereka cenderung berpikir secara egosentris. Kemudian mereka juga berpikiran sekali lagi. Nah ini mereka juga berpikiran secara centralized, itu tadi yang berpikiran secara dari sudut pandang, dan mereka belum menguasai gejala konservasi. Nah ini yang tadi dimaksud dengan pendapat temannya bahwa mereka belum bisa berpikir secara abstrak. Jadi mereka cenderung berpikir apa yang terjadi di depan mereka, maka itulah yang terjadi di itulah yang mereka pahami, gitu ya. Contohnya adalah kita ke bawah bang. Nah contohnya adalah eksperimen ini, di mana anak itu dihadapkan dengan dua bejana, ya, di dalam bejana itu ada air, dan kemudian air itu dipindahkan ke bejana yang lebih tinggi tetapi tanpa mengurangi
bejana yang lebih ramping tapi tinggi, dan kita tanyakan kepada anak, yang manakah airnya yang lebih banyak, maka anak-anak pada masa awal ini akan cenderung menjawab ke bejana yang tinggi itu. Mereka menganggap bahwa ya ini kan lebih banyak ya dibandingkan bejana yang satunya lagi, tanpa mereka menyadari bahwa itu tidak ada perubahan dari segi volume airnya. Itulah yang menandakan bahwa sifat dari pemikiran mereka masih konkret, belum abstrak, gitu ya. Terakhir kita akan ke perkembangan sosial emosional. Ya, di mana perkembangan sosial emosional ini adalah mereka memang masih dekat dengan orang-orang, tetapi sudah dengan keluarga, tapi sudah mulai bisa berkenalan orang yang non keluarga. Artinya di sini lingkungan sosial mereka sudah lebih luas dibandingkan pada masa bayi. Kalau pada masa bayi lingkungan sosialnya hanya berpusat pada rumah ataupun keluarga. Pada masa kanak-kanak awal mereka sudah mulai mengenal teman sebaya dan juga sudah mulai mengenal guru, sehingga sudah bertambah orang yang berada di dalam kehidupan mereka. Dan selanjutnya pada masa ini biasanya mereka juga sudah bisa bermain bersama temannya, walaupun permainannya masih bersifat soliter, di mana permainan soliter ini adalah permainan yang masih sendiri-sendiri. Jadi walaupun bersamaan duduknya, tetapi jalan cerita permainannya masih dengan imajinasi sendiri-sendiri. Jadi belum permainan yang bekerja sama. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan masa kanak-kanak awal. Saya membuka sesi diskusi. Apakah ada dari mahasiswa yang ingin bertanya terkait dengan topik kita hari ini? Oke, dari kakaknya boleh bertanya. Bagaimana reaksi tepat untuk orang tua bila anaknya menunjukkan perilaku tantrumnya? Terima kasih. Jadi dari Mei ini ya kita mendapatkan pertanyaan, bagaimana ya reaksi yang tepat untuk orang tua ketika menghadapi perilaku tantrum pada anak-anak masa awal ini. Jadi teman-teman, kalau kita bisa balik lagi ke atas, boleh? Nah, ini kita balik ke ciri-ciri karakteristik pemikiran anak-anak masa awal. Jadi perilaku tantrum itu bukanlah perilaku yang jelek pada anak-anak. Perilaku tantrum itu adalah sebenarnya contoh dari perilaku terkait dengan cara berpikir anak egosentris. Jadi misalnya dia mau beli permen, mungkin di hari itu jatah permennya udah cukup sehingga orang tuanya nggak ngasih lagi ya dia permen. Kemudian dia nangis dengan hebat itu supaya bisa diberikan permen. Itu sebagai bentuk dari bahwa dia tidak bisa memahami sudut pandang orang tuanya, bahwa dia kalau makan permen terlalu banyak nanti giginya sakit, atau bisa terlalu makan banyak permen nanti dia menjadi lebih aktif gitu ya, misalnya jadinya kelewatan tidur siang. Nah dia itu nggak bisa paham itu. Yang dia pahami, dia mau permen tersebut. Apa yang bisa dilakukan orang tua ketika anak tantrum? Yang pertama adalah jangan ikut tersulut emosi. Jadi yang pertama kali yang dilakukan orang tua adalah meregulasi emosi dirinya sendiri dulu, kemudian menemani anak untuk merilis emosinya. Jadi tantrum itu kan adalah tempat sarana penyampaian emosi dari anak, ya. Jadi kita temani anak tersebut untuk menyampaikan emosinya dengan kita jaga untuk tidak menyakiti diri sendiri. Selagi tantrum yang tidak menyakiti diri sendiri, biarkan saja dia nangis dengan kita temani, bukan kita tinggal ya. Kita tetap berada di sampingnya. Kemudian setelah nangisnya reda, kita bisa memberikan pemahaman secara sederhana untuk anak tersebut kenapa dia tidak diberikan permen. Misalnya apa? Dia kan sudah bisa mengingat ya kan? Kan tadi pagi ibu sudah kasih kamu 1 permen. Nanti kamu boleh makan permen besok ya. Tidur dulu besok. Nah kalau sesuatu hal yang konkret dia akan bisa menerima. Jadi kita kasih penjelasannya juga penjelasan secara konkret. Ya, jadi pertama regulasi emosi dulu pada orang tuanya. Kedua memberikan anak waktu untuk melepaskan emosinya, emosi negatifnya. Yang ketiga adalah memberikan pemahaman secara sederhana dan konkret kepada anak mengapa dia harus mengikuti suatu aturan misalnya. Oke kan? Oke, ya. Kalau begitu ada lagi kah yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini? Oke, Kakak boleh bertanya. Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana stimulasi yang tepat bagi orang tua pada masa kanak-kanak awal? Oke,
Kalau dari Sabrina kita berdiskusi bersama-sama, kira-kira stimulasi yang tepat untuk orang tua yang kalau memiliki anak-anak masa kanak-kanak awal itu apa ya? Ya, kalau kita bisa menjawab berdasarkan materi kita hari ini dari buku referensi kita Santron, bahwa kita harus balik lagi ke perkembangan fisiknya, kognitifnya, dan sosial emosionalnya. Tadi ingat perkembangan fisiknya, anak-anak pada usia segini kan ototnya lagi berkembang cukup pesat ya, jadi lagi penguatan otot dan tulang. Artinya kita boleh menstimulasinya dengan permainan yang melibatkan pergerakan otot. Jadi kayak main kenaman, ya, atau bermain bola, yang laki-laki bisa bermain bola dengan ayahnya, bermain lari-larian. Jadi kalau anak pada usia segini itu main lari-larian, itu jangan disuruh duduk, jangan dilarang. Ya, selagi itu tidak membahayakan dirinya ya. Justru itu untuk menstimulasi perkembangan fisik dari anak tersebut. Yang kedua, dari segi kognitifnya, lihat tadi ya, kita sudah lihat bagaimana perkembangan kognitif anak masa usia awal ini. Jadi kita berikan juga dia fasilitas untuk mengembangkan imajinasinya. Jadi biasanya pada anak umur segini itu dia sudah mulai bisa berimajinasi ya. Jadi kita berikan buku-buku cerita, ya, buku-buku ceritanya bisa buku hewan ya. Nah, biasanya buku ceritanya itu topiknya itu terkait dengan perkembangan sosial emosionalnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan perkembangan sosial emosional, pada masa ini anak-anak itu cenderung diajarkan untuk bisa bersikap mandiri dan juga bersikap seperti sopan santun gitu ya, kata maaf, minta tolong, terima kasih. Jadi kita cari buku yang ke arah situ. Jadi sekarang tuh banyak buku cerita anak-anak itu pakai hewan tapi judulnya Saya Minta Maaf. Jadi ceritanya di situ hewannya bisa berkelahi dengan temannya, kemudian mereka minta maaf. Jadi kita carikan buku cerita yang juga mendukung perkembangan sosial emosionalnya. Yang terakhir adalah pada masa kanak-kanak awal ini adalah stimulasi untuk dia bisa mandiri. Jadi anak-anak usia ini orang tua itu sudah harus bisa atau mengarahkan anaknya bersikap mandiri. Contohnya apa? Mulai meletakkan baju kotor ke keranjangnya. Kalau siap makan piring itu jangan ibunya lagi yang letakin ke cucian piring. Dorong anak tersebut untuk bisa melakukannya secara mandiri. Ya, kemudian kalau dia sudah bisa berhasil melakukan secara mandiri, jangan lupa dikasih apa? Reward, ujian. Wah, anak ibu hebat, anak ibu sudah besar ya, sehingga perilaku tersebut akan menetap. Ya, kalau sudah ada lagi pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, bagian akhir dari materi ini adalah pastinya penilaian, yaitu saya memberikan kuis di e-learning kita. Jadi boleh diakses ya e-learningnya, boleh dibuka handphonenya. Silakan akses kuis di e-learning tersebut dan saya berikan waktu 10 menit kalian untuk mengisi pertanyaan tersebut. Dan kuis ini bersifat sebagai refleksi kita bagaimana kalian memahami materi kita hari ini. Baik, sudah 3 menit, jadi saya rasa kuisnya sudah harus diupload ya, sudah ditekan upload semuanya. Ya, kalau sudah nanti akan kita bahas, saya periksa dan akan kita bahas kembali di pertemuan minggu depan terkait dengan pencapaian materi di hari ini. Ya, terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Kita berjumpa di minggu depan dalam keadaan yang lebih baik dan lebih sehat lagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah Psikologi Perkembangan pada program studi Psikologi Fakultas Psikologi di Universitas Medan Area. Semoga yang saya sampaikan pada video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat dalam proses pengajaran di lingkungan perguruan tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.